Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik, insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul min Ilmil Usul, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang sesuatu yang tidak bisa dinasakh, sesuatu yang tidak bisa dihapus hukumnya atau dihapus keberadaannya. Ini telah kita bahas kemarin. Apa saja itu, Pak? Ada yang masih ingat, Pak? Apa perkara yang tidak boleh dinasakh atau dihapus keberadaannya itu? Ya, nas boleh, Pak, bisa. Ya, itu secara umum, karena ada nas yang sebelumnya hukumnya A, kemudian diganti dengan nas datang yang setelahnya mengganti hukumnya. Ada. Apa, Pak? Ada yang masih ingat, Pak? Iya, yang pertama adalah kabar atau informasi, berita dari Al-Quran. Contoh, ya, Allah memberitakan akan terjadi hari kiamat. Ya, ini tidak bisa dinasakh. Karena kalau seandainya ada yang menasakhnya, yang menghapus informasi yang sebelumnya, ini menunjukkan ada salah satunya yang bohong, yang tidak benar. Maka ini tidak ada dalam Al-Quran. Karena seluruh informasi itu pasti benar, kan gitu. Nah, ini Pak ya, ini pelajaran yang sebelumnya ini ya. Udah ada? Belum ya, Masya Allah ya. Nah, baik, kalau belum berarti itu yang kita bahas pada hari ini, Pak ya. Iya. Belum ya, Mas ya? Betul ya, Masya Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ma yamtani'u naskhuhu, apa saja perkara yang dilarang untuk dinasakh, gitu. Awalan, yang pertama adalah al-akhbaru li'anna an-naskha mahalluhu al-hukmu. Yang pertama adalah al-akhbar. Al-akhbar jamak dari khobar ya. Berita-berita. Ini nggak boleh dinasakh, gitu ya. Karena yang dinasakh itu ya adalah hukum-hukum syar'i. Wa li'anna an-naskha ahadul khabaraini yastalzimu ay yakuna ahaduhuma kaziban. Karena menasakh atau menghapus salah satu dari dua informasi mengharuskan atau melazimkan atau berkonsekuensi menjadikan salah satunya itu adalah kabar atau informasi yang dusta. Wal kadhibu, dan kedustaan tersebut mustahilun fi akhbarillahi wa rasulihi, adalah sesuatu yang mustahil dari informasi yang dari atau di dalam informasi-informasi dari Allah dan Rasulnya. Ini Pak ya. Jadi yang mustahil, yang terlarang untuk dinasakh itu adalah al-akhbar, bukan al-hukmu ya. Adalah informasi-informasi dari Allah dan Rasulnya. Misalkan ya, Allah menginformasikan akan adanya cerita gitu ya, penghuni surga. Allah menginformasikan penghuni surga ini akan seperti ini, akan seperti itu, gitu kan, sifatnya cerita gitu ya. Jadi kalau seandainya ada informasi atau berupa cerita ya kan, dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini tidak bisa, Pak ya. Selama itu ya Al-Quran, kemudian dari hadis yang sahih, maka
ya ini tidak bisa untuk dinasakh, ya, untuk dihapus keberadaannya. Karena kalau seandainya ada suatu berita termasuk cerita gitu kan, datang dalil yang berikutnya menafikan cerita yang sebelumnya, berarti ini kata beliau berkonsekuensi yang sebelumnya itu adalah cerita dusta kan gitu. Maka ini adalah suatu hal yang mustahil ya dalam berita-berita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh cerita lah, cerita tentang Nabi Yusuf misalkan, ya, tiba-tiba ada dalil yang mengatakan tidak benar ya cerita yang sebelumnya, tentu ya ini mustahil ya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi apa Pak? Dalam surah Al-Fajr misalkan yang sering dibaca imam ya. Ya, di hari kiamat kelak ya, famathalan qauluhu ta'ala, seperti contohnya firman Allah di hari kiamat kelak, Allah mengatakan waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Rabb kalian Allah dan malaikat, yang mana malaikat itu dalam keadaan bersof-sof. Jadi Allah datang gitu ya, dan para malaikat mendatangi siapa ini? Datang kemana gitu kan? Datang menemui manusia di padang mahsyar itu Pak. Nah ini kan berita, maka tidak akan mungkin ada dalil yang menasakh ini. Nasakh itu apa maksudnya Pak? Menghapus berita ini, nggak mungkin ya. Berarti ini bohong, berarti kan gitu, dan itu mustahil ya di dalam hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam syarahnya beliau mengatakan yamtani'un naskhu fil akhbari fal akhbaru la yumkinu naskhuha, ya, terlarang gitu untuk dihapus ada nasakh pada berita-berita dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Fal akhbaru la yumkinu naskhuha, karena berita-berita itu mustahil ya, untuk dinasakh gitu. Yakni idza akhbarallahu bi syai'in, yaitu apabila Allah telah mengkabarkan, telah memberitakan, telah menginformasikan bi syai'in, tentang sesuatu, fala ya'ti ma yunaqiduhu, maka tidak akan datang yang membatalkan berita itu. Tidak ada. Li'anna hadza mustahilun, karena ini hukumnya mustahil Pak, pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam itu Pak, ya, ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ya, dalam keyakinan Islam itu ada sesuatu yang mustahil yang ini. Nah, seperti apa lagi yang mustahil itu Pak? Bertemunya dua hal yang bertentangan. Ya, Zaid datang dan Zaid Zaid tinggi dan pendek, itu mustahil Pak ya dalam agama kita. Nah, dalam ilmu ya usul fikih itu mustahil ya bertemunya dua hal yang bertentangan. Zaid ya pintar dan bodoh, itu kan mustahil itu Pak ya. Masa pintar ya, masa pintar dan bodoh? Kalau pintar berarti tidak bodoh, kalau bodoh berarti tidak pintar gitu. Hanya gini yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada sesuatu yang mustahil gitu ya. Di antara dalam ilmu akidah Pak yang mustahil bagi Allah itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai makhluk, ini mustahil. Nah, karena ada agama sebelah itu yang mengatakan Allah kan maha kuasa, ya bisa aja Allah itu berubah menjadi manusia, kemudian Allah itu dibunuh. Ya jadi Tuhan kalian dibunuh, iya Tuhan kami disalib katanya. Na'udzubillah. Iya kan? Nah, kalau dalam ya kan dalam akidah Islam ini bertentangan secara akidah, dan Allah itu tidak akan mungkin selama-lamanya, mustahil untuk menjadi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya yang namanya Tuhan tidak akan pernah mati kan gitu. Jadi kalau seandainya Tuhan itu mati, jadi siapa
yang mengurus alam semesta ketika Tuhan itu mati kan gitu. Bingung juga dia kan gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk perkara mustahil dalam syariat ya. Adanya nasakh pada informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Allahumma illa ayyakunal hukmu ata bisuratil khabari fala yamtani'u naskhuhu ka qawlihi ta'ala iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Allahumma ini Pak ya, bentuk lain dari ya Allah. Ya Allah gitu ya. Illa, jadi orang Arab terbiasa apa ya, untuk menegaskan sesuatu itu diawalangi dengan Allahumma. Namun di sini konteksnya bukan berdoa beliau. Jadi Allahumma ini Pak tidak hanya selalu digunakan untuk doa, namun untuk sebagai memberikan semisal apa Pak ya, arahan untuk seseorang mendengarkan apa yang kita ucapkan. Allahumma, ya saya akan datang nanti misalnya. Allahumma sa'adhabu ila suq, bisa juga ya kan. Iya, Allahumma saya akan pergi ke pasar ya, pesanlah kamu mau pesan apa gitu kan. Untuk apa Pak? Untuk supaya orang yang mendengarkan ucapan kita itu fokus ya, memperhatikan apa yang akan kita sampaikan. Biasa orang Arab seperti itu, tidak selalu digunakan untuk berdoa. Memang Allahumma itu nida ya, ada di situ harfun nida ya, kemudian ada ismun nadanya ya, ada yang dipanggil siapa? Allah ya. Jadi Allahumma itu Pak artinya ya Allah. Dan ada orang sufi Pak menganalogi ke apa, mencocok logikan. Pernah saya baca video subhat dari orang sufi ya, Allahumma itu mim itu kan ini ganti dari Muhammad. Ini mengisyaratkan apa? Bahwasanya boleh kita bertawassul kepada Nabi Muhammad yang telah wafat dalam berdoa. Jadi Allahumma itu artinya ya Muhammad kan gitu. Na'udzubillah, ini enggak benar ya, tidak ada keterangan dari para ulama salaf seperti itu. Ya kan? Ini bukan manhaj salaf ya, bukan pemahaman. Karena manhaj itu apa Pak? Pemahaman, metode. Secara bahasa manhaj itu artinya at-tariq al-wadih, cara yang jelas. Secara istilah manhaj itu adalah bagaimana seseorang itu metode yang dia tempuh dalam beragama. Jadi kalau ada orang yang beragama Pak, memahami agama ini tidak dengan manhajnya salaf ya, salaf yang dimaksud adalah salafus saleh. Yang dimaksud dengan salafus saleh adalah Rasulullah, para sahabat tabi'in dan ashabut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti metode mereka, maka itu yang kita ikuti. Kalau tidak Pak, ini orang sufi ini, dia memakai perkataan seorang ulama sufi. Nah, kalau perkataan ulama sufi yang dikatakan ini bukan salaf ya, dan ini akan menyesatkan manusia juga, sehingga orang bergampang-gampangan akan menyeru Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sangat marah betul Pak ya, beliau disamakan dengan Allah. Jangankan dalam berdoa ya, dalam kehendak saja beliau murka. Dalam hadis Sahih Muslim sering kita sampaikan Pak. Jadi ada sahabat salah ngomong gitu ya. Jadi sahabat itu bilang seperti ini Pak, dalam hadis Sahih Muslim itu, insyaallahu wa syi'ta, jika Allah menghendaki dan jika engkau menghendaki ya, wa syi'ta, dan engkau menghendaki. Engkau disebut sebagai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika mendengar itu lantas kemudian marah beliau ya, dengan ungkapan beliau, aja'altani lillah ini, dan apakah engkau akan jadikan aku ini tandingan bagi Allah? Apakah engkau akan persekutukan Allah dengan saya? Jangan ucapkan insyaallah wa syi'ta, akan tetapi ucapkanlah insyaallahu summa. Pakai summa Pak, pakai huruf ataf summa, bukan pakai wa. Karena kalau pakai wa itu dan, itu memberikan makna penyetaraan. Ini memberikan faedah al-musyarakah. Jadi menyamakan antara masyiah Allah dan masyiah beliau.
Jadi harus pakai summa. Kalau summa ini memberikan makna urutan, ya, tertib. Artinya kita dahulukan masyiah Allah dulu. Insyaallahu, jika Allah menghendaki, baru summa syi'ta, gitu ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, faqul insyaallah wahda, katakan insyaallah saja, jangan kaitkan dengan saya, kata Nabi. Nah, itu saja Nabi marah, Pak. Apalagi sampai orang berdoa, karena di zaman Nabi tidak ada sahabat yang melakukan kan gitu. Hanya saja sahabat ada yang keliru itu, insyaallah wa syi'ta, itu langsung Nabi meluruskannya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita meluruskan ya pemahaman yang tidak benar. Allahumma itu artinya ya Muhammad. Ini salah ya, karena mim ini ganti dari kata Muhammad katanya ya. Na'udzubillah, ini enggak betul Pak ya. Ya, Allahumma itu artinya adalah bentuk lain dari ya Allah kan. Allahumma illa ayyakuna al-hukmu, ya Allah, kecuali hukum, ya, ata bi suratil khabari, datang dalam bentuk khabar. Jadi dia hukum Pak, hukum dia. Jadi kandungannya itu hukum, namun dalam bentuk informasi. Maka yang seperti itu kata beliau, fala yamtani unasuhu, maka tidak terlarang untuk dinasakh, gitu ya. Kalau hukum dalam bentuk informasi, ini hukum nih Pak ya, namun dalam bentuk khobar dia. Tapi kalau murni khobar itu yang tidak boleh. Kalau murni khobar itu yang tidak boleh dinasakh. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anfal yang sering kita baca Pak ya. Allah berfirman, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ini tentang perang nih Pak ya. Kalau seandainya di antara kalian itu ada 20 orang yang sabar, maka 20 yang sabar ini akan mengalahkan 200 dari musuh Allah. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 65. Fa inna hadza khabar, ya, fa inna hadza khabarun ma'nahu al-amru, ya. Ini adalah khabar Pak. Ini berita kan gitu. Namun maknanya perintah. Perintah Allah bahwasanya 20 orang yang beriman, yang sabar dari kalangan orang mukmin, lawanlah, dengan izin Allah akan mengalahkan 200 dari orang-orang kafir. Walidha ja'a naskhuhu fil ayatil lati ba'daha. Kemudian datang ya nasakhnya, nasikhnya ya, sehingga jadinya dimansukh ya, pada ayat yang datang setelahnya, sehingga yang ini Pak, yang 20 orang beriman melawan 100 orang kafir itu dimansukh, ya, dinasakh, dihapus hukumnya oleh ayat yang datang setelahnya. Wahya qauluhu ta'ala, dia adalah firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal satu ayat yang setelahnya, ayat 66-nya, yang tadi ayat 65-nya. Ya, Allah berfirman, al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah ringankan atas kalian, dari kalian. Wa alima anna fikum dha'fan, Allah telah mengetahui sesungguhnya di antara kalian ada orang yang lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain, ya. Dari 20 menjadi 100 Pak. Fa iyyakum minkum mi'atun, kalau seandainya ada 100 orang di antara kalian yang sabar, ini akan mengalahkan 200 orang kafir. Tadi 20 lawan 200, sekarang 100 lawan 200. Kalau 20 lawan 200, jadi satu orang yang bersabar itu melawan berapa? Bagi B, 200 bagi 20 berapa? 200 dibagi 20 berapa? 10 ya. Itu dinasakh ya dengan ayat yang setelahnya, 100 dikali 200 dibagi 100 berapa? Ya, satu orang mengalahkan 2, kan jauh Pak ya. Kalau tadi satu orang mengalahkan berapa? 10 orang. Ini Pak, ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan ini dinasakh gitu. Karena Allah tahu ya, di antara umat Islam itu ada yang lemah seperti itu ya. Dan ini hukum dalam bentuk informasi, dan dia hukum, makanya bisa dinasakh. Tapi kalau murni berita, murni informasi, ini nggak bisa dinasakh. Nah ini ya,
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini beliau mengatakan dalam syarahnya, li'anna naskha warada 'ala al-hukmi wa li'anna hadha al-hukm alladhi ja'a fi suratul khabar innama kana 'ala suratil khabari lafzan wa sighatan wa illa fil haqiqati fa huwa hukmun. Hakikatnya dia hukum dia. Karena ya nasakh itu hanya ada pada hukum. Dan pada kasus ini, ya kan, ayat yang kita bacakan tadi surah Al-Anfal itu ya, ini hukum yang datang dalam bentuk informasi atau khobar. Inna makana ada suratul khobar lafzon, secara lafaz saja dia khobar ya, secara sirah ya, secara teks, secara huruf harfiah ya, harfiah itu kan secara teks gitu ya, per hurufnya dia adalah khobar kan gitu. Wa illa ya, namun ya fil haqiqati, secara hakikat ya, secara konteks ya, tekstualnya dia khobar, namun kontekstualnya dia ada sebagai hukum. Memang ada Pak ya, dalam ayat itu ada yang harfiah ya, ada yang sifatnya kontekstual. Maka ini Pak membantah Pak ya, meluruskan orang-orang yang menuduh Ahlussunnah. Apa tuduhan orang Ahlul Bidah apa? Orang-orang Ahlussunnah itu tekstual, ini salah. Ada yang harus tekstual, ada yang harus kontekstual. Jadi tergantung gitu Pak. Tidak semua itu harus tekstual. Tapi kalau berkaitan dengan perkara-perkara gaib harus tekstual kita. Kenapa? Karena perkara gaib ini konteksnya hanya Allah yang tahu. Kita kontekstual atau sesuai dengan keadaan ya. Kalau keadaannya memang ada dalilnya kan gitu, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya mereka mengatakan kalau seperti itu kalian yang katanya bid'ah, ya kan, kalian harus pakai onta lah ke Mekah itu naik haji, kan nggak kontekstual ya, nggak sesuai dengan keadaan itu. Nggak, Ahlussunnah nggak tekstual pula, harus ke Mekah naik onta. Na'udzubillah ya. Nah, ini yang kita tekstual itu perkara yang konteksnya kita nggak tahu gitu kan. Contoh, Allah beristiwa di atas arsy, ya kita harus secara tekstual. Karena kita nggak tahu bagaimana sebenarnya keadaan kontekstualnya Allah itu, bagaimana Allah itu beristiwa. Ada yang tahu Pak? Hebat seperti dia kan gitu. Tahu tentang keadaan Allah ya. Nabi Muhammad aja tidak tahu gitu kan. Ketika ayat itu turun, Nabi tidak pernah nanya sama Allah, ya Allah bagaimana cara engkau beristiwa di atas arsy? Tidak ada. Nabi pun tekstual gitu, itu adalah istiwa ya, istiwa gitu ya. Bagaimana caranya diserahkan kepada Allah, maknanya dipahami. Istiwa itu kata Imam Malik, al istiwa ma'lum ya. Istiwa itu dipahami maknanya, paham orang-orang Arab ya. Istiwa itu artinya ala, di atas, bukan duduk Pak ya. Kalau kita duduk tidak boleh. Karena Allah telah menafikan penyerupaan di zatnya dengan zat makhluk. Kalau makhluk itu duduk, Allah tidak pernah duduk ya. Iya. Karena Allah tidak menyebutkan Allah duduk, kecuali Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah duduk gitu kan. Maka kita katakan istiwa ya istiwa. Bagaimana hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Maknanya secara bahasa difahami. Ini hadirin yang Allah. Karena kita nggak tahu konteksnya yang seperti apa. Kan gitu. Seperti Allah mengabarkan Allah bal yadahu mabsuutatan, misalkan tangan Allah itu, dua tangan Allah itu terbentang ya kan. Jadi bagaimana konteks tangan Allah, wallahu a'lam. Namun kita tetapkan ya secara makna bahasa dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia tangan yadun gitu kan. Namun bagaimana tangannya itu harus tekstual kita. Maka kita kembalikan kepada Allah. Allah yang lebih tahu maksud dan tujuannya kan itu. Allahu a'lam bimuradiha. Itu kalau kaifiyahnya, konteksnya ya kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita ya. Secara lafaz ini Pak, ayat ini adalah tentang informasi, namun secara hakikat atau secara kontekstual gitu ya, dia ya adalah hukum. Nah, ya tentang hukum ya. Hukum dalam bentuk dalam lafaz khobar atau informasi, maka boleh ya
dinasakh. Tapi kalau murni hukum seperti murni khobar seperti yang telah kita bahas tadi, maka tidak bisa ya mengalami nasakh. Paham sampai di sini Pak ya? Ya. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dinasakh gitu ya. Yang kedua, al-ahkamul lati takunu maslahatun fi kulli zamanin wa makanin. Katauhidi wa usulil imani wa usulil ibadati wa makarimil akhlaqi minas sidqi wal afafi wal kirami wasyaja'ati wa nahwi dhalika fala yumkinu naskhul amri biha wa kadzalika la yumkinu naskhul nahyi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin kasyirki wal kufri wa masawil akhlaqi minal kadhibi wal fujuri wal bukhli wal jubni wa nahwi dhalika idza syara'i'u kulluha li masalihil ibadi wa daf'il mafasidi anhum. Ya. Yang kedua adalah al-ahkam, hukum-hukum. Jadi al-ahkam ini Pak jamak dari hukum ya. Jamak taksir ya. Hukum-hukum allati yang takunu, yang mana hukum itu ya maslahatan fi kulli zamanin. Takunu maslahatun ya. Masalah ada kemaslahatannya. Hukum-hukum yang mana hukum-hukum itu kemaslahatannya, itu terjemahan bebas ya. Ya fi kulli zamanin. Kemaslahatannya itu ada pada setiap waktu. Wa makanin, dan setiap tempat yang tidak berubah, itu maksudnya. Jadi kemaslahatannya itu Pak, kemaslahatan itu maksudnya ekstensi ya, keberadaan ya, kebaikan dari hukum itu ya kan, itu tidak berubah setiap waktu, di setiap waktu dan di setiap tempat, itu tidak berubah, tidak mengalami perubahannya. Hukum di sini Pak, apa yang hukum di sini Pak? Iya, apa namanya itu, sistemnya. Jadi sistemnya itu tidak berubah ya di setiap waktu dan tempat. Waktu tidak mempengaruhi, tidak merubah sistem yang ada pada hal ini. Apa contohnya? Tauhid, yaitu hukum tentang tauhid. Jadi tauhid itu tetap wajib hukumnya, gitu ya, tidak akan bisa berubah ya. Besok tauhid tidak wajib lagi, boleh kita syirik gitu, dan tidak bisa, itu maksudnya. Ini hukum tentang wajibnya tauhid ini tidak berubah, tetap dia. Apa ya? Nah, ini juga tidak mengalami nasakh. Oh sekarang ya kewajiban bertauhid sudah dinasakh ya, sudah dirubah apa, dihapus hukumnya. Kita bolehlah sekarang ke dukun lagi gitu ya. Ini nggak ada, ini sesat itu. Ya, nah, ini pengecualiannya. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan tauhid Pak ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan tauhid, maka ini tidak akan mengalami nasakh atau perubahan sama sekali. Dia akan tetap sampai hari kiamat ya. Wa usulil iman, dan dasar-dasar keimanan seperti itu. Ya, kita mempelajari rukun iman dan syarah-syarahnya, turunan-turunan dari rukun iman. Apa yang maksud dengan turunan dari rukun iman? Bapak bagus supaya harus membeli buku judulnya, kalau dalam bahasa Indonesia, Syarah Rukun Iman. Ada ditulis oleh yang murah Pak, Ustaz Yazid ya, 3 jilid cuman. Kalau Ustaz Firanda 9 jilid, mau 1 jutaan harganya. Tapi Ustaz Firanda lebih lengkap Pak ya, mensyarah rukun itu. Ini nggak bisa berubah hukum ini Pak sampai di kiamat ini. Nah, jadi beliau menjelaskan kepada kita tentang misalkan rukun iman yang pertama, al-imanu an tu'mina billah. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Jadi bagaimana dalil-dalilnya, apa saja yang turun iman kepada Allah? Yang pertama, beriman kepada Allah. Ini bagian beriman kepada Allah ini. Al-imanu bi wujudillah. Yang kemudian yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan semuanya kan. Kemudian beriman kepada hak Allah untuk diibadahi, uluhiyah. Beriman dengan nama-nama dan sebagainya. Itu dijelaskan lagi oleh beliau. Bagaimana beriman dengan rububiyah Allah itu maksudnya apa? Nah, kan? Dalilnya apa? Contohnya bagaimana? Kemudian beriman kepada uluhiyah Allah. Dalilnya apa? Apa yang maksud dengan uluhiyah? Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari perkataan para sahabat.
Kemudian contohnya bagaimana beriman dengan mulia Allah kan gitu. Bagaimana penyimpangan dari yang dilakukan oleh orang terhadap mulia Allah itu dibahas lebih lengkap. Kemudian masuk rukun iman yang kedua, ya wal malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Bagaimana bentuk kita beriman kepada malaikat? Berapa jumlah malaikat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, apa tugas masing-masing malaikat itu, gitu ya. Itu beliau kumpulkan baik dari berbagai tulisan ulama gitu kan, referensinya dibuat dalam satu judul buku yang bagus Pak kalau dibaca itu. Bayang catat judul, karena ini masalah prinsip ini, usul iman, dasar keimanan, syarat rukun iman. Ya, Ustadz Yazid ada di Shopee. Ya Pak, 3 jilid ya, yang beliau tulis, masya Allah ya. Itu murah harganya kalau saya Yazid sekitar 300-an. Ya Bang ya? Ya, kalau saya beranda agama karena lebih tebal ya dan lebih mendalam ya, syarahnya lebih luas. Kalau ya Yazid nggak terlalu simpel, nggak terlalu luas. Kalau yang simpel itu Pak, Bapak beli aja terjemahan dari syarah usul salasah Syekh Utsaimin. Beliau juga mensyarah rukun iman, ada pembahasannya itu Pak. Tapi beliau syarah dengan secara ringkas gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi Pak? Yang tidak boleh berubah itu wa usulul iman, tidak boleh dinasakh ini. Ya kan? Dasar-dasar keimanan. Ya, kemudian wa usulil ibadat, dan dasar-dasar dalam beribadah. Perkara yang disepakati, bukan perkara yang sifatnya apa Pak? Yang sifatnya ijtihadiyah. Kalau yang sifatnya ijtihadiyah, apa yang maksud dengan ijtihadiyah itu apa sih gitu ya? Yang ijtihad itu Pak, tidak ada dalil yang sharih gitu. Ya, dalilnya ada tapi multi tafsir gitu kan. Nah ini Pak, itu yang namanya ijtihadiyah, sehingga para ulama itu menggunakan pendapat karena memang dalilnya itu Pak tamil gitu, maknanya ya, mengandung 2 makna. Boleh jadi dalilnya ini gitu ya, dia sama-sama pakai dalil gitu. Namun para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena tidak sharih dalilnya. Tapi kalau ada nas, tidak bisa lagi ijtihad. Ya kan, kalau kata ulama salaf itu idza jaa nas ya. Iya. Idza jaa al-athar, sama dengan nas athar, sama batalan nazar gitu. Batallah ya ijtihad kan gitu. Nah, kemudian ulama juga membuat sebuah kaidah ya, la ijtihad ya bi wujudin nas, la ijtihada bi wujudin nas ya. Tidak ada ijtihad kalau ada nas yang sahih, yang sharih. Syaratnya yang sharih Pak ya, yang maknanya itu jelas gitu ya. Nah, contoh zina itu haram, itu tidak ada ulama yang berbeda pendapat, ya kan? Zina itu haram misalnya, karena memang tidak ada makna yang lain gitu ya, jelas gitu, itu sharih. Dalilnya Al-Quran mutawatir, kemudian maknanya ya kan sharih gitu ya. Tapi kalau seandainya ada suatu dalil yang mana ulama punya perbedaan dari cara memahaminya, itulah yang ijtihad itu Pak ya. Itulah yang perkara ijtihad. Apa contohnya Bang? Contoh Allah, hadis Nabi ya, Rasulullah mengatakan inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang ya paling besar azabnya di antaranya ya, nah ini aja, tapi ini di antaranya adalah orang-orang yang musawwir. Para musawwir itu para pelukis. Jadi pelukisnya apa katanya? Apakah foto sekarang dengan alat fotografi itu termasuk melukis? Nah itu sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kamera dati di zaman Nabi gitu. Tapi kalau Nabi bilang kamera itu haram, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Tapi tidak ada di zaman Nabi ini macam mana? Apa yang Nabi haramkan dari taswir? Apa yang sebenarnya taswir kan gitu ya? Maka ada sebagian ulama yang berpendapat taswir itu adalah
yang lukisan dengan tangan. Itu haram hukumnya kan gitu. Sementara dengan foto itu, dengan alat itu enggak, karena alat itu bagaikan umpama kita berada di depan cermin. Ya kan? Kalau seperti itu setiap yang bergambar apa itu haram, berarti jangan Bapak bercerminkan ada gambar Bapak juga. Diharam cermin Bapak itu. Enggak bisa beda. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Itu namanya ijtihad itu Pak ya. Itu namanya Bapak ijtihad, karena tidak ada nas yang sharih yang mengatakan kamera itu haram. Karena tidak ada di masa Nabi kan gitu. Nah, itu contohnya yang masalah ijtihadnya. Maka dalam masalah ijtihad itu nggak boleh kita membid'ahkan orang yang menyelisih kita. Oh, orang yang pakai foto itu pakai kamera itu bid'ah, tidak boleh. Nah itu Pak ya. Kalau kita lakukan itu berarti kita telah melakukan hulu, bukan gitu ya, melampaui batas, sehingga kita menjadi tahziri, ahli tahzir yang serampangan, yang menyelisihi manhaj Ahlussunnah. Karena ulama yang membolehkan itu ulama Ahlussunnah juga, seperti Syekh Utsaimin, kata beliau enggak termasuk melukis itu pakai kamera itu. Sementara Syekh bin Baz mengatakan termasuk gitu. Jadi Syekh bin Baz tidak pernah mengatakan Syekh Utsaimin ini tidak Ahlussunnah lagi. Kan enggak ada, namun beliau menghargai pendapatnya kan gitu. Nah, contoh lagi Pak ya tentang masalah sholat, tentang meletakkan tangan ya ketika i'tidal. Kata Syekh Utsaimin dalam mazhab Hambali ya, disunahkan ketika i'tidal itu Pak kita bersedekah. Ini satu riwayat dari mazhab Hambali dan juga ulama al-hadis ya. Ya. Kemudian jumhur ulama mengatakan apa? Tidak ya. Ketika i'tidal itu kita irsal, tangan kita lurus saja, enggak mesti sedekap ya. Kalau yang sedekap itu kata Syekh Al-Albani ini perbuatan bid'ah orang-orang Hijaz. Ya, namun Syekh Al-Albani ketika sholat di belakang Syekh Utsaimin, beliau bersedekap. Ditanya sama murid beliau, kenapa bersedekap, bukannya itu bid'ah? Ya, dia itu kalau dalam ijtihad saya, kata beliau, pendapat saya yang saya pahami itu bid'ah, namun saya lagi sholat di belakangnya ya Syekh Ibnu Utsaimin gitu. Jadi beliau menghargainya karena ini juga termasuk perkara ijtihad ya kan. Nah, ini Pak, karena ulama itu berbeda memahami hadisnya itu kan, bahwasanya ya Rasulullah itu bersedekap ya ketika berdiri ini kapan gitu ya, apakah ketika i'tidal juga termasuk bersedekap ataukah hanya ketika ia membaca ayat kan, seperti itu. Ini perbedaannya di situ tempatnya Pak ya. Nah, Pak ini masalah ijtihad tadi ya, artinya Syekh Albani ya mengetahui Syekh bin Baz bersedekap walaupun pendapat beliau bid'ah, beliau tidak memvonis Syekh bin Baz itu ahlul bid'ah gitu ya. Nah, ini ada dan beliau menghargainya kan gitu, karena ini memang bukan perkara-perkara yang sudah ijma' ulama ya, namun ini perkara yang masih ada kemungkinan untuk berbeda pendapat. Nah, ini hadirin yang mesti kita ketahui Pak ya. Iya, artinya hukumnya bisa berubah kan gitu. Yang seperti itu, kecuali yang usul ibadah, perkara yang dasar dalam ibadah, perkara yang ijma'. Contoh sholat subuh 2 rakaat, itu tidak ada yang berbeda. Kalau dia 3 rakaat sesat itu kan gitu. Karena ini usulul ibadah gitu ya, yang tidak akan pernah berubah, tidak ada yang menasahnya. Kemudian apalagi Pak, makarimil akhlak ya, akhlak-akhlak yang mulia yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh jujur, tidak akan ada ayat ya kan yang tiba-tiba datang janganlah jujur lagi ya, kita boleh sekarang bohong gitu ya, sudah dinasakh ya kan, akhlak untuk berlaku jujur tidak ada itu ya. Karena sesuatu yang merupakan akhlak yang mulia yang telah Allah sebutkan ya kan dalam Al-Quran dan Sunnah Pak ya, maka ini tidak akan dinasakh selamanya. Ya, ini juga perkara yang terlarang untuk dinasakh. Maka dicontohkan oleh beliau di sini minas sidqi, berupa kejujuran, wal afaf. Afaf ini Pak, orang yang memelihara diri gitu ya, dari kehinaan, dari kemaksiatan dia, dan termasuk dari minta-minta juga. Itu yang afif gitu.
afifah kalau yang perempuannya kan gitu. Ya. Wal kiram dan kemuliaan. Jadi sifat mulia itu Pak, ini tidak akan ada yang menasakh menghapus hukumnya. Selama-lamanya akan eksis sampai hari kiamat. Wasyaja'ah dan keberanian. Jadi Islam itu nyuruh kita berani Pak ya. Iya. Iya. Tidak boleh Islam itu ya penakut. Berani dalam kebenaran. Sehingga orang yang penakut dalam Islam itu Pak, pada situasi yang wajib untuk berani. Kapan itu Pak? Ketika telah datang musuh kepada kita. Ya, makanya termasuk dosa besar orang yang kabur dari medan perang. Lah dapat musuh ini ya. Ya kan? Kabur dia kan, na'udzubillah gitu ya. Nah, maka harus berani Islam itu Pak. Makanya di zaman Rasul itu ya, seperti ayat yang sebelumnya kita baca ya, 20 orang beriman itu lawannya 200. Oh biasa. Jadi satu orang bermas menghadapi 10 orang gitu. Ngomong kita sekarang Pak. Nah, makanya kita itu dianjurkan oleh Allah itu untuk mempersiapkan diri. Itu betul tuh ya, memanah itu fungsinya. Ini mana itu untuk apa? Ya untuk itu ya. Mohon maaf ya, bukan untuk lomba aja Pak. Niat kita enggak, kalau lomba aja enggak ada pahala kita. Tapi niatkan untuk apa? Menjaga memperjuangkan agama Allah. Suatu ketika mungkin ya kita dalam kondisi seperti itu kan gitu. Tapi termasuk juga memanah Pak, kalau kita punya uang gitu ya, kita ikut di kepolisian itu kan ada latihan menembak, termasuk juga Pak. Iya. Nah nggak tahu kita, mungkin kita diserang atau apa kan nggak tahu Pak ya. Dikasih sama TNI ini Pak, ya kan? Ini ada pemberontak non Muslim ya, ingin membantai kita kayak di poso itu, ya kan? Nah, dikasih senjata, nggak tahu kita cuman nak pakai gitu. Udah baru nak belajar lah ditembak sama orang kafir. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu termasuk Pak, itu termasuk istiqdat juga itu. Termasuk persiapan juga. Jadi kalau Bapak misalkan ada uang Pak ya, kita bisa itu kata teman yang polisi itu bisa mendaftar di mana Pak? BNPT Pak? Bukan BNPT. Perbakin ya. Bagus. Saya sebenarnya mau juga Pak ya. Ya kita latihan gitu kan. Nah, bagaimana cara nembak itu, cara masukin peluru ke magazin itu gitu kan. Nah, ini termasuk untuk menimbulkan keberanian kita kan, kita nggak tahu Pak ya. Mungkin kita mau dizolimi orang, mau dibegal, itu termasuk jihad juga Pak. Jadi membela diri dari begal itu termasuk jihad. Walaupun tidak termasuk yang perang itu ya. Namun ini dalam hal membela diri. Maka Nabi mengatakan man qutila duna nafsi fa syahid. Orang siapa yang terbunuh membela jiwanya, mau dibegal dia bela, dia lawan itu perampok gitu kan, mati dia, maka dia syahid ya. Iya, seperti itu. Atau orang yang terbunuh membela hartanya, mau dia rampok motornya, walaupun secara hukum kalau dia berikan aja enggak apa-apa juga dia, tapi rugi, tidak dapat ya mati syahid, tidak dapat keutamaan syahid kan gitu. Artinya kata Ustadz kita Pak ya, Anda pernah dengar kajian Ustadz Amir Abdul itu, sebenarnya umat Islam itu dilatih oleh Nabi itu untuk pemberani gitu. Orang yang mati menghadapi perampok saja itu dihukumi mati syahid. Sehingga orang Islam itu kalau ada perampok ya, itu jangan kita anggap mati konyol dia. Kenapa nggak lari Pak? Nggak boleh digituin. Apa itu salah? Kenapa dia lari, masa dia lawan gitu kan? Nggak boleh Pak. Kan ada ikhwan kita kemarin ya yang dibunuh kan melawan beliau itu, yang Gojek online Maxim itu ya. Nggak boleh kita melawan pula, nggak boleh gitu. Boleh jadi dia ingin mendapatkan keutamaan mati syahid. Mati syahid kan sulit Pak, ya kan? Iya, di zaman sekarang karena kita kan belum diizinkan oleh pemerintah untuk perang gitu kan. Kan dalam akidah al-sunnah itu perang itu harus di bawah komando siapa? Pemerintah yang sah. Nah ini ada kesempatan untuk mati syahid gitu. Tapi jangan pula Bapak doa ya Allah datanglah begal ya Allah, ya sebenarnya tidak boleh juga. Kenapa? Dan dalam hadis itu ada larangan, janganlah seseorang itu ya
berharap untuk ketemu musuh itu nggak boleh juga, Pak. Diharamkan juga itu, ya kan? Namun kalau datang musuh Pak, itu berarti sudah takdir Allah, itu sudah ketentuan Allah. Tidak pula juga kita doa sama ya Allah kita ketemu begal atau sengaja kita lari, sengaja kita cari gitu. Mana ya begal itu, tidak boleh juga Pak. Ya kan? Nah, karena kita dilarang untuk bertemu dengan musuh. Ya sengaja ya untuk mencari ketemu dengan musuh, itu juga dilarang dalam Islam ini Pak. Kira-kira seperti itu ya. Maka kita kembali kepada pembahasan kita. Fala yumkinu naskhul amri biha, maka tidak mungkin ya dinasakh Pak. Fala yumkinu naskhul amri biha, ya tidak mungkin dinasakh perkara-perkara yang kita sebutkan di atas tauhid, usul iman, ibadah, ya, kemudian akhlak yang mulia, itu tidak akan mungkin dinasakh. Wa kadzalika la yumkinu naskhun nahi, demikian juga tidak mungkin dinasakh itu larangan, sesuatu yang telah Allah larang seperti syirik, zina, tidak akan mungkin gitu ya. Ada yang menghapus hukum itu. Oh sekarang lah boleh Pak Ustaz kita zina, sesat kita gitu kan. Yang ada kemarin itu ya, yang dokter yang sesat itu, yang katanya kalau suka sama suka itu umpama di zaman Nabi itu menggauli budak. Jadi orang pacaran sekarang ini seperti seorang di zaman perbudakan itu menggauli budak, ini parah kali. Berarti pacar itu bagikan budak. Itu lebih parah Pak. Ya kan fatwanya itu ada, dia tahun-tahun berapa tahun yang lalu itu ya, menyesatkan betul, ya tidak ada milkul yamin, nggak ada seperti konsepnya, itu murni perbudakan. Sekarang tidak ada lagi Pak ya, tidak ada lagi sekarang itu perbudakan, kontekstualnya nggak pas ya konteksnya itu boleh ya seorang tuan menggauli, itu konteksnya budak. Sekarang tidak ada budak, apa yang lagi digauli gitu. Makanya ulama Saudi itu Pak, ada memang sebagian oknum dari orang Saudi ya, yang mereka itu ada pembantu TKW gitu ya, digituinnya itu kan difatwakan tidak ada betul itu. Kalau ada 4 orang saksi nampak betul berzina, dirajam itu. Ini hadirin yang dimuliakan, karena tidak ada lagi sekarang itu perbudakan yang syar'i. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wa kadzalika la yumkinu naskhun nahyi amma huwa qabihun, menghapus larangan yang mana sesuatu yang dilarang itu adalah sesuatu yang qabih, yang jelek. Fi kulli zamanin, yang kejelekannya itu selalu jelek gitu Pak ya. Ya selalu eksis kejelekannya itu di setiap waktu, wa makani, dan di setiap tempat. Seperti apa? Kasyirki, seperti syirik. Syirik itu enggak ada Pak, selama-lamanya jelek, selama-lamanya tidak akan dinasakh. Wal kufri, dan kekufuran, wa masawil akhlak, dan akhlak yang tercela, ya akhlak yang buruk. Seperti apa? Minal kadhibi, seperti berbohong, berdusta. Wal fujur, dan kemaksiatan, apa nama itu, seperti zina gitu ya. Wal bukhli, dan kebakhilan, kekikiran. Wal jubni, dan ya penakut, ya kepengecutan. Jadi pengecut itu tidak boleh dalam Islam Pak ya. Jadi harus orang Islam itu harus berani gitu. Ya. Jadi penakut ini apa maksudnya Pak? Takut yang telah melampaui batas. Ada memang batasan takut Pak ya. Bahkan ada takut yang hukumnya wajib. Takut kepada Allah itu hukumnya wajib. Yang takut yang melampaui batas itu Pak, takut kepada sesuatu yang dilarang untuk kita takut kepadanya. Contoh ya, kita takut ya dengan apa? Dengan benda-benda yang dianggap sakti. Termasuk itu pengecut kita ya. Oh ini bahaya, itu keramat ke situ, jangan dilangkai Pak, nanti kualat Bapak gitu. Tidak boleh itu Pak. Itu pengecut yang diharamkan itu. Karena ada keyakinan syirik dalam dirinya, karena dia meyakini ya bahwasanya keris itu, wah ini hebat, itu ada penunggunya itu, ya kan? Nanti kalau kita langkai keris itu, nanti jinnya ganggu kita, buatnya. Coba ya, artinya seperti itu. Kalau takut harimau itu namanya takut tabi'i, ya, tabi'i. Ya takut tabiat manusia, takut yang sifatnya natural. Takut dipatok ular itu boleh Pak, ya kan? Memang dia bermudarat gitu ya. Atau takut terinjak kaca. Wih, saya takut jalan di situ Pak. Kenapa? Ya karena banyak kaca. Apalagi saya berkaki ayam, ya jalan kaki ayam gitu kan, pakai sendal. Itu kalau takut itu bukan takut yang dilarang, Pak. Ya itu artinya apa Pak? Ya takut yang sifatnya natural. Itu kan dibahas Pak ya dalam bab tentang takut.
Ya, jadi beda takut dengan pengecut Bang ya. Nah, yang dalam ini adalah pengecut. Ya pengecut itu Pak ya. Nah itu ya takutnya itu, penakutnya itu luar biasa. Sudah dibatas ya dari kenormalan manusia. Penakutnya gitu ya. Nah ke belakang rumah aku takut sama apa? Takut dengan hantu. Nah, itu masuk Pak. Ya enggak ada hantu itu dalam Islam. Ya yang ada jin. Jin ada, tetapi tidak boleh kita takut dengan jin gitu Pak ya. Namun kita harus berlindung kepada Allah dari jin itu. Tidak boleh kita takut dengan itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal itu kata beliau, id asy-syara'i'u kulluha, ya, dan syariat itu semuanya lima sholihil ibad adalah untuk kemaslahatan kebaikan hamba-hamba Allah, wa daf'il mafasidi anhum, dan untuk menolak ya mafasid, kerusakan-kerusakan dari manusia ya, dari hamba-hamba Allah. Nah, ini Pak ya, dua perkara yang tidak boleh dinasakh. Kita ulangi, yang pertama khobar, informasi Pak ya. Ya jadi nggak boleh ada informasi yang dihapus gitu ya, karena kalau dihapus itu konsekuensinya ada yang bohong kan gitu. Kecuali ada hukum dalam bentuk informasi ini boleh. Yang boleh dinasakh itu adalah hukum. Kemudian tidak semua hukum juga ternyata. Nah, hukum-hukum yang boleh dinasakh itu adalah hukum-hukum yang selain tauhid, dasar-dasar keimanan, dasar-dasar ibadah, kemudian akhlak yang mulia seperti jujur dan seterusnya yang kita bahas tadi itu, pengecualian yang tidak boleh dinasakh itu akan tetap eksis seperti itu sampai hari kiamat. Wallahu taala alam bisawab ya. Baik, mungkin ini saja mengingat waktu ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada ya di antara Bapak yang ingin bertanya Pak ya. Ya, maka kami persilakan. Ya Pak, ya, oke. Iya, itu diketahui Pak lewat tafsir ya. Nah, ya memang kalau dalam Al-Quran yang mushaf itu memang tidak ada itu Pak ya, asbabun nuzulnya Pak ya. Nah, jadi asbabun nuzul itu Pak, itu kita baca dalam kitab tafsir dan kitab khusus tentang asbabun nuzul. Ada kitab khususnya, ada seperti bukunya Syekh Mukbil ya, ada buku beliau tentang Sahih Asbabun Nuzul ya. Ya, beliau membahas tentang hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang sebab turunnya Al-Quran. Jadi ada juga yang lemah sebab itu Pak, karena berpatokan, berpijakan dari hadis yang dhaif tentang asbabun nuzul ayat ini berdasarkan hadis ini gitu. Ternyata hadisnya lemah. Syekh Mukbil mengkaji hadis-hadis tentang asbabun nuzul itu semuanya gitu ya. Maka beliau memakai hadis-hadis yang sahih saja. Jadi kalau pertanyaan gimana tahu, karena dalam Al-Quran yang kita baca ya, paling banter ada terjemahan Pak ya, karena mungkin kalau dibuat asbab nuzulnya tebal jadi ya Pak ya, maka untuk tahunya itu secara umum ada di kitab tafsir ya. Karena ulama tafsir biasanya ya menjelaskan juga kalau ada asbabun nuzulnya, mereka menjelaskan juga asbabun nuzulnya gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, iya. Kalau catatan itu Pak, kita lihat ya. Kalau biasa catatan itu terkadang menjelaskan mufradat Al-Quran itu. Nah, dan terkadang juga ada asbabun nuzulnya, itu tergantung lah Pak ya. Kalau yang tertulis di situ asbabun nuzul berarti ya itu Pak ya, bisa kita jadikan pedoman. Tapi kalau nggak ada, berarti harus merujuk kepada kitab tafsir gitu. Ya, kecuali mungkin sudah ada ya kitab terjemahan, buku Al-Quran terjemahan itu yang sudah memuat asbabun nuzul, ada nggak Pak? Tapi kalau i'rab sudah ada sekarang itu. Al-Quran i'rab ada yang mencetaknya. Judulnya bisa lihat di Shopee itu ya, Al-Quran i'rab. Ada. Tapi kalau Al-Quran asbabun nuzul plus asbabun nuzul, wallahualam saya pribadi belum melihatnya gitu Pak.
Ya Allah alam bisawab ya. Ya Mas ya. Iya. 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 Ya, untuk mengetahuinya tentu kita kembali kepada ya penjelasan ulama gitu ya. Iya. Kalau kita baca kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi, itu kan beliau itu menjelaskan Al-Quran itu dari sisi hukum. Makanya judul kita tafsirnya itu Al-Jami'u li Ahkamil Quran, kumpulan dari hukum-hukum Al-Quran. Nah, maka kita melihat keterangan para ulama, karena ulama yang ahlinya gitu ya. Dimana kita tahu ini adalah hukum dalam bentuk fisikotil khobar ya, atau dalam konteks dia adalah hukum khobar ya, fisikotil hukum dalam bentuk khobar gitu ya. Nah, itu menurut kita tahu itu setelah kita membaca keterangan ulama. Nah, jadi diantara yang bisa membantu itu Pak ya, baca kitab yang judulnya Ahkamul Quran, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Maka ulama itu menyimpulkan ini ada muatan atau kandungan hukum dalam ayat ini. Di situ kita tahu Pak ya. Nah, jadi setelah kita membaca keterangan para ulama. Nah, seperti itu Mas ya. 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 Iya. Hikmahnya adalah ini, itu akan kita bahas terbang pembahasan yang berikutnya itu ya, karena belum habis nih ya. Iya. Tapi secara umum ya, hikmahnya itu Pak, ini menunjukkan bahwasanya ya agama Islam itu sempurna gitu ya. Itu hikmahnya ya, menunjukkan kesempurnaan Islam. Jadi Islam itu nggak mentok ya, nggak mentok pada A ya kan, karena yang A ini bisa disempurnakan dengan dalil yang berikutnya. Ini menunjukkan apa Pak? Kesempurnaan Islam itu ya. Iya. Dan menunjukkan bahwasanya Allah itu fa'alun lima yurid ya. Allah itu memang maha melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ya dalam hadis ya, karena hadis itu Pak, walaupun susunannya lafaznya dari Nabi, tapi tetap wahyu juga. Kan akan kita bahas entar Pak ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, hadis sahih Pak ya, riwayat Imam Al-Bukhari ini dari Ali, maaf dari Ali pula, dari Ibnu Abbas ya. Ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, kuntu adzantu lakum fil istimta'i minan nisa. Dahulu aku izinkan kalian untuk menikmati nikah mut'ah. Jadi di awal Islam itu boleh nikah mut'ah, itu kan kita nikah dengan ganjaran dengan mudah atau durasi waktu yang sepakati. Misalkan saya nikah ya dengan kamu sepekan dengan mahar tertentu kan gitu. Iya. Kemudian setelah itu datang hadisnya diharamkan dari Ali bin Abi Thalib, malahan hadisnya dalam Sahih Bukhari juga. Sehingga anjuran nikah mut'ah ya sebelumnya itu sudah dihapus, hukumnya sudah ini. Dan lihat konteksnya juga, Nabi mengizinkan nikah mut'ah itu ketika masa perang itu Pak ya. Iya, artinya ketika itu memang tidak mungkin orang itu punya syahwat ya, dan daripada orang itu berzina gitu kan, lebih baik nikah kan gitu. Karena waktu itu sulit untuk nikah karena memang di masa peperangan itu ya. Ya, karena suatu waktu sudah ada perintah perang gitu kan. Sementara ketika perang itu juga kita punya apa Pak? Namanya kita manusia Allah ciptakan punya nafsu gitu ya. Kemana nanti disalurkan? Daripada dia memperkosa wanita tawanan perang itu kan. Maka diizinkan ketika itu oleh Nabi ya. Namun setelah itu datang hadis yang mengharamkannya sampai hari kiamat. Ya kan, sehingga mut'ah tidak lagi dihalalkan. Sehingga di akhir hadis itu
mengatakan wa innallaha, dan sesungguhnya Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Nah, seperti itu ya. Maka ya mut'ah itu sudah dihapus. Orang Syiah tidak menerima hadis ini, enggak katanya. Tidak dihapus, itu palsu hadisnya katanya. Sehingga mut'ah itu masih ya boleh kita lakukan, itu kata Syiah gitu. Padahal yang melarang hadis itu dari Ali, tidak diterima juga Ali Baya, walaupun Ali sekalian ya karena bertentangan dengan hawa nafsu orang Syiah gitu. Ada bang ya, jadi hikmahnya itu bang, jadi hikmahnya itu bisa juga ya, iya. Karena memang ya segala sesuatu itu ujian. Karena Allah mengatakan wa nabluukum ya bisyarri wal khair, kan gitu ya. Ya, kami akan menguji kalian ya dengan keburukan dan kebaikan. Karena hidup ini memang untuk diuji. Memang kita di dunia ini Pak bukan untuk senang-senang sebenarnya. Karena dunia ini adalah darul imtihan ya. Iya. Betul juga ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita Pak ya. Ya, ketundukan kita, sami'na wa ata'na kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Wallahu alam ya. Jadi memang banyak hikmah nasib dan masuk itu memang banyak. Ntar ya pada pembahasan yang berikutnya itu ada ya. Ya, ada hikmah daripada ya memahami nasikh dan masuk itu Pak. Ya, ini pada halaman 43 di sini akan kita bahas Pak ya. Maaf 49. Hikmatun naskhi lin naskhi hikamun muta'addidatun minha. Hikam itu jamak dari hikmah Pak. Jangan salah baca ya. Hukmun itu lain lagi ya. Jadi jamak daripada hikmah itu hikamun, jamak taksir dia. Ada nanti pembahasannya ya Bang ya, itu akan dibahas ya. Namun yang saya sampaikan tadi itu secara umum saja. Namun secara detail dan rinciannya ntar Pak ya pada pembahasan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bang? Ya, kalau nggak ada ya Bang, karena mengingat waktu ya, ya mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Pak, kalau sudah selesai kita buku ini Pak, insya Allah kita akan membahas buku yang judulnya Syarah Waraqat. Nah, jadi kitab Al-Waraqat ini Pak disarah oleh ulama Ahlussunnah, walaupun penulisnya adalah Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwani ya. Imam Al-Juwaini ya, beliau adalah gurunya Imam Al-Ghazali, seorang Asy'ari. Walaupun dia Asy'ari Pak ya, namun ya apa yang dia sampaikan itu benar ya. Itu diambil juga karena ulama Ahlussunnah itu insaf ya. Insaf. Kalau itu benar itu diambil oleh ulama, ambil yang baiknya. Kalau itu ulama. Tapi kalau kita tidak ulama tidak bisa. Jadi kaidah ambil baiknya itu Pak dilakukan oleh orang yang berilmu. Tapi kalau dia masih butuh gitu ya, bagaimana dia nak memilah mana yang baik itu? Kaki buruk disebut baik gitu. Tapi kalau ulama boleh Pak, kaidah itu ambil baiknya itu bagi ulama itu, ya kan? Karena untuk mengetahui yang baik itu butuh ilmu. Kalau tidak tahu mana baik dan buruk, tidak tahu Pak ya, itu jangan, tidak tepat kaidahnya. Karena sesuatu itu harus sesuai dengan konteksnya Pak ya, sesuai dengan ya kondisinya masing-masing. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.